Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Suaranya terhalang masker, jadi kurang semangat. Shalom. Lebih semangat, puji Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang nonton salah satu tayangan di televisi yang bergenre selain drakor, drama Korea, tetapi juga senang nonton film yang bergenre talent show. Karena istimewa sekali, banyak sekali acara talent show dari mancanegara sampai dengan dalam negeri. Kalau acara yang idol-idol yang nyanyi, biasanya saya berdecak kagum dan mengatakan, wow, merdu sekali suaranya. Kalau acara talent show yang Indonesian Got Talent atau apa, biasanya saya berdecak kagum. Wih, kok bisa ya melukis di pasir, anak kecil bisa main drum. Wah, keren gitu acara-acara kayak gitu. Lalu kalau acara yang talent show-nya ini Ninja Warrior, biasanya saya bilang kalau lihat ada peserta kontestan yang loncatnya lincah, cak. Jago banget. Mungkin anak milenial zaman sekarang akan bilang, ampun Bang Jago, sorry Bang Jago gitu ya. Saya nggak tahu lah apakah saudara-saudari tahu lagu itu, lagu milenial. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pemaknaan tentang talenta di zaman sekarang dikaitkan dengan kata Inggris talent, yang berarti bakat bawaan, keterampilan, kecakapan atau akan sesuatu atau suatu skill. Boleh dimaknai demikian. Namun mari kita kembali ke pemaknaan kitab suci. Apa itu arti talenta? Talenta adalah ukuran berat sebesar 3000 shikal, atau kalau diberatkan kilogram, lebih kurang 34 kilogram. Berat sekali. Satu talenta dalam kitab suci perjanjian baru itu sebanyak 10.000 dinar. Satu talenta sama dengan 10.000 dinar. Saudara-saudari bisa bayangkan, di dalam firman, upah yang cukup, upah yang layak, upah yang pantas untuk para pekerja satu hari adalah 1 dinar. Jadi satu talenta yang besarnya 10.000 dinar adalah lebih kurang upah pekerja untuk 27 tahun lebih. Artinya apa saudari-saudara? Kepada kita diberikan sebuah kepercayaan yang sangat-sangat besar. Jumlahnya itu besar. Bukan soal sekedar bakat, keterampilan, kecakapan tertentu. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah kepercayaan yang sangat besar. Namanya talenta. Kalau dihitung menurut satuan kitab suci, bekerja 27 tahun baru dapat 1 talenta. Istimewa sekali. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendengar banyak sekali istilah yang digunakan tentang revolusi mental. Ada yang baru datang bilang revolusi akhlak. Firman hari ini dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, kalau kita renungkan, kita diajak untuk mengubah yang namanya revolusi karakter. Mari kita lihat karakter-karakter yang ada di dalam Injil hari ini. Karakter pertama dari seorang tuan. Tuan ini punya karakter yang begitu luar biasa saya kira. Yang pertama, dia murah hati. Ketika dia mau pergi, dia percayakan harta kekayaannya kepada para hamba-hambanya. Istimewa, murah hati. Kemurahan hatinya nampak pada apa? Dia mengundang hamba-hamba yang baik dan setia untuk turut dan masuk dalam kebahagiaannya. Istimewa. Itu kemurahan hati, karakter pertama dari seorang tuan. Yang kedua, karakter dari seorang tuan ini adalah adil. Dia dikatakan tadi dalam firman, dia memberikan talenta masing-masing sesuai dengan kesanggupan para hambanya. Kenapa nggak dipukul rata? Karena adil bukan sama rata dan sama rasa, saudara-saudari.
Dia adil Tuhan ini karena memberikan talenta sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dua karakter dari tokoh pertama, sang Tuhan murah hati dan adil. Karakter kedua dari tokoh hamba yang diberi 5 talenta dan hamba yang diberi 2 talenta juga istimewa. Dikatakan di dalam firman, kedua hamba ini disebut hamba yang baik dan setia. Kenapa baik? Karena hamba-hamba ini ketika diberi kepercayaan, dia menjalankan kepercayaan itu. Kenapa disebut setia? Karena ia berani bertanggung jawab atas kepercayaan yang tuannya beri. Karakter kedua dari tokoh hamba menjadi pribadi yang baik dan setia. Mari kita tengok karakter yang ketiga, yang disebut sebagai hamba yang jahat dan malas, yang diberikan 1 talenta oleh tuannya. Hamba yang jahat adalah hamba yang udah diberikan kepercayaan, malah ngomongin tuannya. Dia malah bilang, engkau manusia yang kejam, engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua berikutnya adalah karakter dari hamba yang terakhir ini adalah malas. Kemalasannya diungkapkan dengan apa? Dengan tidak mengerjakan apa yang dipercayakan sang Tuhan kepadanya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kira firman Tuhan sangat indah. Karakter-karakter dalam perumpamaan Injil hari ini mengajak kita bermenung. Bagaimana dengan diri kita? Apakah aku telah menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang adil, pribadi yang baik dan setia? Atau saat ini aku malah menjadi pribadi yang jahat, suka ngomongin orang, tidak tahu bersyukur dan malas? Aku menjadi pribadi yang macam apa? Saudari-saudara, dalam bacaan pertama istimewa sekali. Pribadi yang punya karakter yang baik digambarkan sebagai istri yang cakap. Istri yang cakap bukan yang cantik katanya dalam kitab suci. Tetapi istri yang cakap adalah istri yang baik kepada suaminya, yang rajin bekerja, mencari bulu domba dan rami, memegang alat pemintal. Artinya apa? Istri yang baik, pribadi yang mau bekerja. Dalam bacaan kedua disampaikan, pribadi yang baik adalah menjadi anak-anak terang, anak-anak siang yang selalu berjaga-jaga dan tidak tidur terhadap ketika berjaga-jaga di dalam hidup ini. Maka ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter murah hati, yang punya karakter yang adil, yang punya karakter baik dan setia. Mari kita buang jauh-jauh semangat hidup yang malas, yang ngomongin orang, menjadi pribadi yang jahat, yang selalu nyinyir ngelihat yang baik pada orang lain. Kita buang itu semua jauh-jauh dari hidup kita. Semoga melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar, ketika kita telah dipercayakan yang begitu besar kepada kita, bukan soal bakat bawaan, bukan soal keterampilan, tetapi Tuhan memberikan yang jauh lebih besar, yakni hidup yang harus kita pertanggungjawabkan. Sudahkah aku menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab? Tuhan memberkati kita. Amin.